baik, selamat siang semuanya anak-anak. Kita Iya, Bu. ketemu lagi. Bu. Sudah istirahat ya. Sekarang kita masuk nih jam terakhir. Mudah-mudahan sudah semangat kembali. Masih semangat? Semangat. Semangat, Bu. Oke, terima kasih ya, terima kasih semangatnya. Nah, hari ini mungkin kita tidak awali dengan doa, nanti kita akhiri saja dengan doa karena kita pelajaran terakhir di hari ini ya. Apakah semua sudah hadir? Suryadin belum, Bu. Oh, Pak Suryadin. Masih istirahat dia ya? Nggak dengar lonceng istirahat masuk? Iya, mungkin. Ah ya, sudah. Nanti sambil kita menunggu Pak Suryadin, kita langsung aja. Hari ini kita masuk di materi pelajaran IPA. Nah, kita bentar Ibu share screen ya. Ya, kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Ibu mau tanya, gambar apa kira-kira yang terlihat? Iin, Ibu tanya sama Iin. Gambar apa yang terlihat, Iin? Air panas sama air dingin, Bu. Ya, air panas sama air dingin. Yang lain bagaimana? Sama? Sama, Bu. Sama, Ya. Bu. Kalau kalian melihat air panas dengan air dingin ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Suhu mungkin, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang lain terlintas pertama kali ketika lihat air panas, air dingin? Gelasnya memuai atau menyusut? Termometer, Bu. Ya, baik anak-anak. Kita saat ini akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Kalian pasti pernah mempelajari materi suhu di SD ya? Sekarang Ibu Iya. mau tanya. Iya, berarti pasti ada gambaran. Apa itu suhu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa Kalau itu tidak suhu? salah, ini, Bu, panas suatu benda, Bu. Derajat panas atau Ya. dinginnya suatu benda, Bu. Panas atau dinginnya suatu benda. Panas itu bisa berubah jadi dingin atau enggak? Bisa, Bu. Bisa. Dingin bisa berubah jadi panas enggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti kita akan belajar lebih dalam lagi materi kita yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik yang pertama kalian dapat memahami konsep suhu dengan benar. Terus yang kedua dapat memahami hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan volume saat cair. Yang ketiga, kita bisa menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah suatu termometer. Yang ketiga yang keempat adalah kita akan tujuan capaian untuk keterampilan kita akan melakukan percobaan yaitu membuat termometer sederhana yang berskala, artinya kita membuat titik tetap atasnya dan titik tetap bawahnya secara sistematis. Dan yang kelima, hasil percobaan kita itu kita akan sajikan secara sederhana dengan baik dan benar. Nah, dari pembelajaran kali ini kita berharap sama-sama ada manfaat yang kita dapat dari pembelajaran kali ini, yaitu kita dapat menerapkan penggunaan alat ukur yang benar, yang akurat, sesuai dengan yang memakai konsep penentuan titik tetap atas dan titik tetap bawah dari sebuah termometer. Yang konsep ini juga telah dipakai ternyata oleh Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin
untuk menentukan titik tetap atas Celcius mereka dan titik tetap atas termometer mereka dan titik tetap bawah termometernya. Jadi kita mencoba menjadi seperti Celcius baru. Dalam proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir, Ibu akan mengambil nilai, yaitu ada 3, yaitu penilaian sikap, yang akan Ibu nilai, yaitu penilaian sikap berbasis profil pelajar Pancasila. Yang Ibu nilai di sini adalah sikap mandiri dan gotong royong. Di mana gotong royong Ibu nilai bagaimana kerjasamanya. Mandiri, bagaimana dia bisa mengerjakan hasil-hasil pekerjaannya secara mandiri, tidak dengan menjiplak dari tempat lain. Manfaatnya, sebentar, masih ke penilaian. Nah, untuk penilaian keterampilan, akan Ibu ambil nilai penilaian keterampilannya pada percobaan, ya, dan melakukan presentasi. Sedangkan untuk penilaian pengetahuannya akan ada evaluasi di akhir pembelajaran kita, evaluasi dalam bentuk tes tertulis, uraian yang kita akan sebagai evaluasi di akhir pembelajaran kita nanti. Oke, sekarang Ibu ada punya gambar lagi, ya. Ibu ada punya gambar lagi. Nah, Sodik, Iya, Bu. kira-kira menurut Sodik apa yang bisa Sodik ungkapkan ketika melihat gambar ini? Kita bisa ngecek air itu panas atau dingin dengan cara nyelupkan tangan kita ke air tersebut, Bu. Dengan kita mengetahui suhunya panas dan dingin dengan tangan kita. Dengan tangan, iya, Bu. Kalau yang gambar kedua gimana, Aisyah? Kalau gambar yang kedua, Bu, itu Ibu sedang meraba kepala anaknya yang lagi demam, Bu. Ya, benar. Berarti kalau kita lihat dari gambar pertama, juga gambar kedua, boleh Ibu tahu kira-kira berapa suhu air, berapa nilai suhu air, dan berapa kira-kira derajat panas anak ini? Ya nggak bisa tuh, Christine. Bu. Kan nggak bisa, Bu. Kan tangannya nggak ada ini tulisannya. Nggak ada angkanya. Iya, tangannya kan nggak ada angkanya, Bu. Kalau Pak Suryadin gimana, Pak? Oh, Pak Suryadin belum ada. Oh, Pak Fitra. Pak Fitra gimana, Pak? Berapa Iya. kira-kira? Bisa Sama, tidak Bu, kita? nggak tahu, Bu. Kenapa nggak tahu, Pak? Nggak tahu nilainya. Kenapa, Pak? Karena nggak bisa akurat, Bu, kalau hanya pakai tangan itu, Bu. Iya, berarti nggak akurat ketika kita menggunakan untuk mengukur kuantitas dari suhu itu jika kita menggunakan tangan. Jadi masalah kita di situ. Berarti ada tidak yang bisa membantu Ibu merumuskan hipotesis kita? Ada tidak? Kira-kira hipotesis apa kira-kira yang dugaan apa yang bisa kita ungkapkan sementara sebelum kita melanjutkan ke percobaan? Ibu Nita, ada Bu Nita? Nggak ada? Saya, Bu. Oh, Bu Iin, silakan Bu. Bu, silakan Iin. Silakan. Ya, jadi suhu itu hanya bisa diukur nilainya jika menggunakan alat-alat yang ada angka-angkanya, Bu.
Berarti dugaan kita bahwa suhu air panas, air dingin yang tadi maupun suhu tubuh anak hanya bisa diukur secara akurat untuk mendapatkan nilai kuantitatifnya dengan menggunakan alat ukur yang ada nilai angka dan skalanya. Oke, berarti itu hipotesis kita ya. Kita coba menguji apakah hipotesis kita itu bisa terbukti atau tidak. Baik, Ibu akan membagi kelompok sebelum kita masuk ke percobaan kita. Di sini kita pakai kelompok yang sebelumnya saja yang sudah gimana sih lanjutnya? Ya. Nah ini Ibu sambil kelompok yang sudah ada, nanti silahkan dilihat LKPD-nya itu ya. Ini di LKPD situ kita akan belajar mencoba membuat termometer sederhana dengan alat dan bahan botol, air, zat pewarna, wadah, juga air panas dan sedotan, dan juga plastisin. Nah, kalian lihat di LKPD situ nanti ada panduan pengerjaannya. Jadi ini ada Nah, ini ada panduan pengerjaannya. Jadi kalian silahkan kerjakan. Setelah ada panduan pengerjaannya, nanti ada lembar bagaimana sebelum kita masukkan ke air panas, tinggi cairannya di dalam sedotan seperti apa, terus setelah kita keluarkan dari wadah air panas, tinggi cairan yang di dalam sedotannya seperti apa. Terus kita akan menganalisis hasil percobaan kita dengan beberapa pertanyaan yang coba Ibu bantu, menggunakan pertanyaan untuk membantu kalian menganalisis. Dan setelah kalian menganalisis dengan 7 pertanyaan, di bagian terakhir kita akan membandingkan hasil kesimpulan kita tadi, apakah dia bisa membuktikan hipotesis kita yang kita sudah bahas di awal atau tidak. Baik, jadi Ibu kasih waktu untuk silahkan kerjakan sambil dibaca-baca, sambil dilihat. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti silahkan ditanyakan. Baik, Ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakan. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah ya? Atau belum? Atau masih ada yang bingung? Bentar, Bu. Kalau kami Bentar, Bu. Masih garis ini, Bu. Oke, sudah ya? Ya, Bu, sudah. Oke. Sekarang kelompok mana dulu yang mau presentasi ini kira-kira ya? Ada yang sudah siap? Ya, Bu. Bu Kristi ya? Oke. Silahkan Bu, gimana hasil presentasinya? Untuk yang tabel pertama dulu. Tabel hasil pengamatan ini ya, Bu? Iya. Baik. Ini, Bu. Jadi
sebelum bentar Bu. Iya, jadi di dalam sedotan kan diberi cairan. Kemudian ketika sedotan yang berisi cairan tadi dimasukkan dalam wadah yang isinya air panas, maka cairan dalam sedotannya menjadi lebih tinggi sedikit daripada cairan di dalam botol. Ketika sudah dimasukkan ke dalam wadah berisi air panas, maka dia mulai naik. Terus setelah dikeluarkan dari wadah yang berisi air panas, cairannya turun lagi, Bu. Berarti ada pergerakan ya? Iya, Bu. Oke, itu hasil pengamatannya. Terus yang pertanyaan pertama? Pertanyaannya di sini, mengapa air di dalam botol dapat naik turun? Jawaban saya, air di dalam botol atau di dalam sedotan bisa naik karena suhu air di dalam sedotan bertambah, Bu, kan dimasukkan ke dalam air panas. Terus kenapa airnya bisa turun dari sedotan? Karena suhu air di dalam sedotan berkurang, Bu, karena dikeluarkan dari wadah air panas. Begitu, Bu. Ya, yang kedua, ada tanggapan dari teman lain? Sama? Mungkin ada yang beda, Bu. Kelompok lain gimana? Kita sekalian aja, satu kali. Jadi karena waktunya nggak banyak, jadi kita satu kelompok saja presentasi, sekalian kelompok lain menanggapi. Ada tanggapan atau sama kelompok lain? Sama, Bu. Ya, Oke. hampir sama, Bu. Oh, hampir sama. Oke, yang kedua silakan Kristi. Baik, Bu, saya lanjutkan. Untuk pertanyaan nomor 2, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Ada, Bu. Karena tadi buktinya air di dalam botol atau sedotan tadi bisa naik, berarti dia terkena panas dari air panasnya itu, Bu. Berarti ada. Oke. Kemudian nomor 3, apakah yang menjadi acuan untuk menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah satu termometer? Yang digunakan untuk menjadi acuan titik tetap atas dan titik tetap bawahnya, kalau titik tetap atas pakainya suhu tertinggi atau titik didih atau ketika satu zat mendidih gitu, Bu. Kalau titik tetap bawah berarti suhu di mana zat tersebut melebur atau meleleh. Begitu, Bu. Ya, terus untuk yang keempat? Nomor 4. Waduh, menghitung, Bu. Oke. Ya, kalau masih sementara ngitung, di bagian atas LKPD itu ada sedikit dasar teori bagaimana menghitung perbandingan skala antara Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Itu bisa kita gunakan untuk juga melakukan perbandingan antara termometer yang kita buat dengan termometer Celsius. Jadi kalau ini ada literasi sedikit di atas, bisa dipakai bantu menjawab. Atau ada kelompok lain yang ingin mencoba membantu Ibu Kristi untuk nomor 4? Iya, Bu, saya, Bu, bisa. Oke, silakan Pak. Silakan Saleh. Saleh, Bu. Iya, Bu. Iya, Saleh ya. Jadi nomor 4 itu sesuai di perhitungan kelompok kami, Bu, ya. Jadi Ya. termometer X itu TTB itu 0 derajat. Nah, kemudian titik atasnya itu 40 derajat, Ibu. Berarti selisihnya ya, berarti selisihnya 40 derajat, Ibu. Ya, 40 derajat. Kemudian yang termometer Celsius tadi itu dari 20 derajat ke 80 derajat. Berarti selisihnya 80 dikurang 20 berarti 60. Selisihnya, Ibu. Jadi 40 berbanding 60 ya, Bu, ya. Ya. 40 berbanding 60 berarti
perbandingannya termometer X dengan C itu 2:3, Bu. Bagaimana, Bu? Sudah betul itu? Berarti maksudnya Pak Saleh, sesudah air Saleh. dimasukkan, maksudnya Saleh, sesudah sesudah termometer X itu, termometer baru kita itu, setelah dimasukkan ke wadah air panas, kan tadi menurut Ibu Kristi naik ya? Iya, Cairan Bu. tulisannya naik. Oh, itu setelah ditandai angkanya 40 ya? Ya, 40. Ya. Oke, berarti setelah dia turun kembali ditandai dengan angka 0 gitu ya? Iya, angka 0. Berarti angka 0 pada termometernya kita atau termometer X setara dengan berapa Celcius itu? 20, 20, Bu. 20, Bu. Oke, ya betul. Oke, berarti bisa ya. Ada jawaban dari teman lain. Jadi perbandingan antara termometer X kita dengan termometer Celcius adalah 2:3. Ada dari kelompok lain ada? Sama, Bu. Sama, Bu. Oh, sama. Oke. Yang kelima, Pak Saleh silakan lanjut. Iya, Bu. Untuk yang pertanyaan kelima, Bu, di LKPD itu hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan volume zat. Jadi, Bu, tadi waktu percobaan, karena air dalam sedotan suhunya bertambah, itu volumenya juga zat cair juga ikut bertambah, Bu. Karena volume bertambah berarti cairan dalam sedotan juga ikut naik. Nah, itu analisa kami, Bu. Terus begitupun sebaliknya, Bu. Cairan dalam sedotan itu kalau suhunya suhunya mulai sudah berkurang, volumenya juga ikut volume zat cair juga ikut berkurang, Bu. Karena volumenya berkurang, jadi cairan dalam sedotan juga ikut turun. Nah, itu, Bu, analisa kami dari kelompok kami, Bu. Oke. Baik. Yang lain sama? Sama ya? Pak Sodik punya sama ya? Oke, sama. Yang keenam. Yang keenam, gimana yang keenam? Dari kelompoknya Ibu Gusti, ada pendapat? Ya, Bu. Ya. Oh, Fitra Pak aja, Fitra. Kami Fitra, sekelompok, Bu. silakan. Oh, sekelompok Fitra dan Aisyah. Oke, silakan. Ya, yang nomor 6, prinsip apakah yang digunakan termometer dalam mengukur suhu suatu benda? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, maka prinsip kerja pada termometer adalah pengaruh perubahan suhu. Kemudian kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Yang pertama, alat untuk mengukur suhu yang akurat secara kuantitatif menggunakan termometer. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan antara perubahan volume suatu zat cair akibat perubahan suhu. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan atau volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun atau volume zat cair akan menurun berkurang ketika didinginkan. Kemudian yang ketiga, penentuan titik tetap atas dan titik tetap bawah suatu termometer berdasarkan pada titik didih untuk skala titik tetap atas dan titik lebur untuk skala titik tetap bawah. Baik, terima kasih Pak Fitra. Nah, itu Ya. adalah hasil analisa kita dari pengamatan kita di tabel, dan itu jawaban dari teman-teman dari kelompok-kelompok. Sekarang gimana dengan hipotesanya? Apakah terbukti atau tidak? Tadi hipotesisnya tadi kita kembali ya ke hipotesisnya. Ini hipotesisnya tadi adalah kita harus menggunakan untuk masalah kita adalah kita tadi tidak bisa mengukur suhu secara akurat ya untuk dapat nilainya.
Nah, dugaan kita bahwa supaya kita bisa mengukur suhu secara akurat, kita butuh alat pengukur suhu yang akurat, yang punya nilai, punya angka, punya skala. Nah, kita ternyata sudah berhasil membuat termometer yang berskala. Yang kita bandingkan dengan termometer Celcius 2 berbanding 3. Berarti hipotesis kita terbukti ya? Terbukti atau tidak itu? Terbukti, Bu. Itu terjawab. Ibu terjawab. Oke, nah ini hasil presentasi tadi ya dari teman-teman. Dari hasil presentasi ini ada yang masih merasa sulit? Sudah Bu, sudah bisa. Sudah, Bu. Oh, sudah paham. Oke. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah perbandingan. Ibu hanya memberi penguatan sedikit untuk menentukan. Kebetulan kita di hasil analisis tadi di soal, kita membandingkan termometer X kita dengan termometer Celcius. Jadi ketika ada soal, misalnya di soal evaluasi, ada soal ketika disuruh membandingkan termometer yang kita buat X dengan Reaumur, berarti kita harus membandingkan dulu yang pertama. Ya, kita membandingkan dulu termometer X kita dengan termometer Reaumur. Baru kita bisa konversikan ke rumus seperti yang ada di dasar teori LKPD di bagian atas itu. Ya. Jadi sebelum kita bisa mengkonversikan satuan dari Celcius ke Reaumur, dari Reaumur ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Kelvin ataupun ke termometer yang lain, kita harus membuat pertama adalah perbandingannya. Perbandingannya dapatnya dari mana? Titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Nah, pembaginya kita pakai menggunakan angka yang sama. Baik, sampai sini bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Maaf Bu, waktunya mau habis, sudah mau pulang sekolah kita ini Bu. Oke, karena sudah mau pulang, jadi Ibu mau ini dulu ya, mau kasih ini ada tugas ya. Sebentar ya, Ibu cari tugasnya ini. Tadi Ibu sudah sempat bikin linknya. Oke, sebelum tugas supaya Ibu sebagai evaluasi, refleksi untuk kita ke depannya, kira-kira ada tidak pembelajaran yang dirasa sulit yang hari ini kita pelajari? Dari awal kita belajar, tadi kita belajar tentang konsep suhu, kita belajar tentang mau menentukan titik atas titik tetap bawah, kita belajar mengkonversi suhu. Ada tidak dari pembelajaran itu yang kalian rasa sulit? Agak sulit, Bu, yang hitung, tapi udah bisa. Oh, sudah bisa ya? Iya Bu, yang konversi ke suhu itu Bu, misalnya dari perbandingan tadi itu Bu, itu yang perlu lagi Bu ditambah ke depan Bu. Ya, jadi untuk yang mengalami kesulitan ada silahkan kalian cari nyamannya supaya lebih cepat paham dengan siapa. Bisa langsung ke Ibu di sekolah atau bisa via WA japri Ibu, silahkan ditanya. Atau ada teman yang bisa menjelaskan yang kalian rasa nyaman, silahkan. Ibu siap membantu, teman-teman juga siap membantu kesulitan kalian. Ya, Ibu minta untuk Pak Salehudin. Yang dari pelajaran awal sampai akhir kira-kira yang Pak Salehudin pahami kasih bintang berapa? Kalau dipahami semua berarti 5, bintangnya 1 sampai 5. Dapat bintang berapa? Pemahaman Pak Pak Saleh. 4 saja Bu, 4. Oke, berarti harus pendalaman lagi ya Pak ya, bisa dengan teman sebaya, bisa dengan Ibu. Oke, karena waktu kita sudah singkat, mungkin tinggal 15 menit, Ibu rasa soal ini tidak susah. Jadi kalian bisa kerjakan soalnya ada di Classroom, Ibu ada kirim Google Form, silakan linknya diisi. Di situ ada 3 soal esai.
silakan kalian isi. Yang tidak bisa mengakses link yang ada di Google Classroom, bisa linknya Ibu share di WA grup kelas kita saja ya, tinggal kalian kerjakan. Harus dikerjakan hari ini sebelum kita mengakhiri pelajaran, ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. silakan dikerjakan. Ya, Bu. Oke, sudah ya? Ya, Bu, sudah kumpul, Bu ya. Ya, langsung submit aja. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakannya hari ini. Terima kasih juga yang sudah hadir di kelas ini. Berikutnya kita akan ketemu ya pertemuan berikutnya tentang pemuaian zat cair. Terus untuk hasil nilainya nanti akan Ibu share di Classroom. Ibu kirim balik jawabannya, atau yang kirim lewat WA nanti Ibu share. Oke? Itu saja pertemuan kita di siang hari ini, pertemuan terakhir kita. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, kita tutup dengan doa. Ibu yang pimpin kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Doa mulai. Amin. Baik, terima kasih. Hati-hati semua di jalan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pemuaian zat cair. Terima kasih. Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu.